Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya yang ada di rumah? Kakak percaya kalian semua diberkati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ayo kita siapkan hati. Kita mau ibadah online pagi hari ini. Ayo semuanya. Terlebih dahulu kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mau ibadah Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus hadir dimanapun, sama-sama kita katakan amin. Aminnya mana adik-adik? Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya memuji Tuhan. Ayo Kak Ina ajak semua adik-adik yang ada di rumah, kita semangat memuji Tuhan. Haleluya. Ikutin gerakannya Kak Ina ya. Kalau semuanya mencintai Tuhan Yesus, memuji Tuhannya harus yang semangat. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Saatnya adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap? Siapa yang siap? Angkat tangan semuanya. Mana yang sudah siap? Mana angkat tangan semuanya? Haleluya. Ayo kita memuji Tuhan dulu ya adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Ina ajak memuji Tuhan. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, ayo memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo kita memuji Tuhan ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin adik-adik. Yuk, lebih semangat lagi. Memuji Tuhan harus dengan semangat. Oke adik-adik? Yes, karena Tuhan Yesus baik. Oke, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Ayo, memuji Tuhan lagi ya adik-adik. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan, semuanya sehat dan kuat. Oke, tadi adik-adik kita sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa lebih dahulu. Kita mau undang Roh Kudus menolong kita, menyertai kita, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Ayo adik-adik kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Pagi ini Engkau masih memberikan kesempatan buat kami ya Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, sertai kami dalam kami mendengarkan akan firman-Mu. Engkau yang memberikan hikmat akal budi, baik kepada hamba-Mu, kepada anak-anak kami, sehingga setiap firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur. Haleluya, ayo semua katakan, amin. Oke adik-adik, pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini firman Tuhan yaitu Yesus, aku mengasihimu. Kakak ulang lagi ya. Tema firman Tuhan pagi hari ini, Yesus, aku mengasihimu. Oke, berarti firman Tuhan pagi hari ini kakak mau menjelaskan tentang KASIH, kasih kita kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau buka ayatnya terlebih dahulu. Kita mau buka di dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37. Oke, udah siap semua? Kakak bacain ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini
tentang kasih kita kepada Tuhan. Kakak akan bahas satu persatu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti ada 3 poin adik-adik. Ya, Tuhan menyuruh kita mengasihi Dia. Yaitu yang pertama, poin yang pertama, dengan segenap hatimu. Oke adik-adik harus perhatikan dengan baik-baik, dengan serius, sehingga benar-benar adik-adik boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Poin yang pertama adik-adik akan kakak jelaskan bagaimana kita mengasihi, atau seperti apa sih kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita, dengan segenap hatimu. Nah, yang dimaksud adik-adik, Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu, yang pertama, adik-adik itu harus menuruti setiap firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Harus menuruti firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita pasti menuruti perintah-perintah Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, kita hafalkan. Berarti kita seperti orang Farisi dong. Ya, orang Farisi dari kitab Kejadian sampai Wahyu begitu luar biasa, hafal ayat-ayatnya, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, yang Tuhan mau kita mengasihi Tuhan itu menuruti. Berarti firman Tuhan itu harus kita lakukan, harus kita praktekkan adik-adik. Oke, ya harus kita praktekkan firman Tuhan itu. Contohnya apa ya adik-adik? Contoh perintah-perintah Tuhan itu. Ayo adik-adik, siapa yang bisa? Ayo jawab. Menghormati orang tua. Oke, sip, bagus. Apalagi adik-adik? Tidak mencuri. Oh, hebat, bagus. Apalagi? Tidak berbohong. Oh, sip. Apalagi? Satu lagi. Menjaga lidah. Wah, luar biasa adik-adik ya. Oke adik-adik, kita mau belajar tidak hanya mengerti firman Tuhan aja di mulut, tapi harus dilakukan. Ada satu cerita adik-adik di dalam firman Tuhan, perumpamaan 2 orang anak yang taat dan tidak taat. Ya adik-adik harus simak, dengarkan ceritanya, nanti adik-adik bisa tahu kira-kira anak yang taat itu yang seperti apa sih, yang menuruti akan perintah Tuhan itu yang seperti apa. Ya adik nanti kalau mau baca itu bisa dari baca di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Nah, sementara ini kalau adik-adik belum bisa baca, catat dulu aja. Nanti setelah ibadah ini adik-adik bisa baca kembali. Ya, dengarkan aja dulu. Di situ diceritakan ada seorang bapak adik-adik punya 2 anak. Nah, suatu hari sang bapak ini menyuruh anaknya yang pertama, yang bungsu. Nah, bantu bapak ya, kerjakan kebun anggur bapak. Terus si anak yang pertama menjawab, siap, oke pak. Nah, tapi kenyataannya adik-adik, anak yang pertama tidak melakukannya. Terus anak yang kedua dipanggil adik-adik. Nah, sini nak, bantu bapak ya, mengerjakan kebun anggur bapak. Si anak yang kedua jawabnya apa adik-adik? Tidak mau. Dengan wajah yang murung, ya, kesal. Si anak yang kedua ini berkata, tidak mau. Tapi adik-adik, tidak lama kemudian, anak yang nomor 2 ini menyesal. Oh iya ya, kalau aku tidak melakukan perintah bapak, pasti bapak akan sedih. Jadi walaupun dia sudah mengucapkan tidak mau, tapi akhirnya dia berangkat mengerjakan kebun anggur bapaknya. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik. Kira-kira dari 2 anak ini, siapa yang taat? Yang melakukan firman Tuhan? Ayo. Bagus. Yang nomor 2. Anak yang nomor 2 yang taat melakukan firman Tuhan.
Nah, jadi Tuhan mau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu. Yang pertama, menuruti firman Tuhan. Kemudian ada lagi yang kedua, adik-adik. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati yang seperti apa sih? Yang kedua, membuat Tuhan senang, adik-adik, ya. Menyukakan hati Tuhan. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Membuat Tuhan senang itu seperti apa sih, Kak? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, membuat Tuhan senang itu berarti, contohnya, suka membaca firman Tuhan, suka berdoa, apalagi suka melayani, terus rajin berangkat ke junior church tanpa harus dipaksa, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Perbuatan yang tidak disukai Tuhan itu apa? Suka bertengkar, itu membuat Tuhan sedih, tidak membuat Tuhan suka. Tambah lagi, suka jahil, nah itu tidak boleh. Nah itu adik-adik ya. Jadi kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu berarti yang pertama tadi apa adik-adik? Menuruti perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, menyukakan hati Tuhan. Ya, oke. Kemudian tadi adik-adik ada 3 poin ya. Yang pertama, Tuhan menyuruh kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kemudian yang kedua, dengan segenap jiwamu. Nah, nanti sebentar kakak akan menjelaskan seperti apa sih mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Nah, adik-adik, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, hati, dan kemauan, kehendak. Nah, itu adik-adik. Berarti kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa itu berarti kita mengasihi dengan segenap pikirannya, pikiran kita. Yang seperti apa? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran. Artinya adik-adik harus mengerti sungguh-sungguh. Mengapa ya saya harus mengasihi Tuhan? Ya karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita adik-adik. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Ya, mau menebus segala dosa-dosa kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan, sudah bangkit, sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Kita sudah dijadikan lebih dari pemenang. Nah, itu harus adik-adik harus benar-benar mengerti dengan segenap pikiran. Kemudian yang kedua, dengan segenap, tadi di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan atau hati, dengan segenap hati. Tidak setengah-setengah mengasihi Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh mengasihi. Kemudian tadi dengan segenap keinginan atau kehendak bagi Tuhan. Kehendak untuk apa? Kehendak untuk berdoa, kehendak untuk melayani, kehendak untuk membaca firman Tuhan. Apalagi kehendak untuk melakukan hal-hal yang baik, dan itu tanpa disuruh adik-adik. Nah, itu artinya adik-adik ya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Tadi artinya mengasihi Tuhan dengan segenap perasaan. Yang pertama dengan segenap pikirannya, dengan segenap hati atau perasaan, dan kemudian dengan segenap apa tadi adik-adik? Yang ketiga tadi kehendak atau kemauan kita untuk Tuhan. Nah, ngerti ya adik-adik? Kemudian poin yang ketiga, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budimu. Seperti apa itu, Kak? Artinya kita harus mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, caranya adik-adik harus membaca firman Tuhan. Suka membaca firman Tuhan. Nah, semakin adik-adik itu suka membaca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan,
adik-adik akan semakin mengerti, mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mengenal kasih Kristus, mengerti kuasa Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan juga ada hal-hal atau perintah-perintah mana yang boleh dilakukan dan mana perintah-perintah yang tidak boleh dilakukan. Bahkan adik-adik, kalau adik-adik suka membaca firman Tuhan, di saat adik-adik membaca firman Tuhan, terkadang Tuhan mengingatkan, menegur. Nah, saat kita ditegur dalam firman Tuhan, kita harus memiliki hati yang tunduk, mau berubah. Nah, ya adik-adik ya, berarti tadi mengasihi Tuhan, Tuhan mau mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar adik-adik. Mengasihi Tuhan itu tidak dalam keadaan kita diberkati aja. Ya, tidak dalam keadaan kita senang, happy, tidak ada tekanan. Ya, tetapi kita mau belajar, karena kita juga mau belajar untuk mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun itu yang seperti apa? Kakak mau kasih contoh ya. Dalam Alkitab ada seorang bapak namanya Pak Ayub. Adik pasti mengerti ceritanya. Ya, Pak Ayub ini seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Ya, dia diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Diberkati anak-anaknya, diberkati ternaknya begitu banyak, luar biasa. Ya, bahkan dikatakan Bapak Ayub ini bapak yang terkaya. Tapi adik-adik, suatu saat Tuhan izinkan Ayub untuk dicobai, demikian beratnya. Cobaannya apa adik-adik? Kekayaannya dirampas. Ya, artinya ternak-ternaknya dirampas. Terus anak-anaknya meninggal semuanya karena terkena badai, angin ribut. Terus tidak hanya di situ aja adik-adik, Ayub dikasih penyakit sama Tuhan. Penyakit kulit dari atas kepala sampai kaki begitu menjijikkan. Tapi adik-adik, apa yang terjadi dialami oleh Ayub di saat menderita seperti itu? Bapak Ayub tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Artinya adik-adik, dalam keadaan apapun, tidak diberkati toh Bapak Ayub, dalam keadaan sakit, tapi Bapak Ayub tetap mengasihi Tuhan. Berarti Bapak Ayub lulus ujian. Ya adik-adik ya, seperti adik-adik kalau sekolah harus diuji supaya lulus ujian. Nah, Bapak Ayub lulus dengan nilai yang bagus. Nah, karena lolos, Bapak Ayub dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, diberkati 2 kali lipat, dikembalikan semua kekayaannya, anak-anaknya, begitu luar biasa. Ayo adik-adik, kita juga mau belajar ya adik-adik. Kita belajar mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, oke ya adik-adik. Ya, kita semuanya mau belajar mengasihi Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun. Ya, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Ayo sekarang kita mau katakan temanya. Ya, kita mau deklarasikan dengan suara yang lantang, suara yang keras bersama-sama adik-adik. Masih ingat nggak temanya nanti apa? Ya, Yesus, aku mengasihimu. Ayo dengan suara yang lantang ya. 1, 2, 3. Yesus, aku mengasihimu. Oke, nah sebagai ayat hafalan untuk adik-adik, dihafalkan di rumah dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Hai semua. Ayat hafalan kali ini ada di Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sampai di sini adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman Tuhan? Saatnya kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat setiap keadaan kami, buat adik-adik Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, setiap adik-adik yang di rumah atau dimanapun mereka berada, saat ini Tuhan kami sehati, kami berdoa. Tuhan, kami terus mau minta hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, biar hati kami terus merindukan Engkau. Biar hati kami terus merindukan akan firman-Mu. Kami boleh cinta akan firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu bertumbuh-tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu mengasihi Engkau seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan Tuhan. Kami tidak kurang suatu apapun juga ya Tuhan. Kami bahkan terus dilimpahi dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap keadaan kami Tuhan. Mulai hari ini terus sampai selamanya Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan, tidak pernah berhenti buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh keluarga kami Tuhan, teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya Tuhan, amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.